wabarakatuh. Anak sekalian, sekarang kita mengikuti materi selanjutnya, yaitu pada hari kedua, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2021. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini adalah wawasan kebangsaan. Submateri 1, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. 2, toleransi beragama. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, sebelum ke materi, Pak Guru mau tanya, apakah kalian sehat semuanya? Terima kasih ya. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Langsung materi pertama, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kita sebagai bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang cukup besar. Bila kita bandingkan dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, kita menyadari bahwa bangsa kita itu memiliki berbagai macam agama. Di situ ada agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu, dan masih banyak aliran kepercayaan yang dianut oleh bangsa kita. Ini yang satu. Kemudian bukti kedua yaitu faktor wilayah. Kita mempunyai wilayah cukup luas, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kita nggak bisa menghitung sekarang berapa jumlah meternya, kita nggak bisa menghitung karena luasnya itu. Nomor 2 yaitu pulau. Pulau itu juga besar sekali. Kalau nggak salah itu 13.000 berapa ratus pulau, itu yang sudah diketahui jumlahnya. Yang belum, masih banyak, belum ada namanya, itu belum ditemukan, masih banyak. Itu bertebar di seluruh Nusantara. Berikutnya adalah budaya dan kebudayaan. Kita memiliki budaya cukup besar. Kita pun nggak bisa menghitung ada berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu jumlah budaya yang bertebar di seluruh Indonesia itu. Yang jelas ini adalah kita miliki bersama. Ada kekayaan modal bangsa kita. Itu yang perlu diperhatikan. Pada umumnya orang mengartikan bahwa bangsa itu adalah rakyat. Jadi kita semua merupakan rakyat. Ada yang mengatakan penduduk, ada yang mengatakan itu adalah bangsa. Jadi bangsa secara nasionalnya, secara politisnya, secara umumnya itu ya rakyat, kita semuanya itu ya kamu, ya orang tua kita, tetangga kita, ya kita sendiri. Gitu. Nah, dalam berbangsa itu ada suatu tujuan yang harus dicapainya, yaitu tujuan nasional, itu tujuan bangsa kita. Dulu waktu di SMP sudah diberi materi tentang apa tujuan bangsa kita, ya, apa tujuan bangsa kita mendirikan negara ini. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pada ayat yang keempat sudah tegas, jelas dan terang bahwa tujuan bangsa kita ada 4. Ya, tentunya sudah paham betul nah itu. Ada 4 dapat kamu baca di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Pada alinea keempat dilihat itu ada itu. Ya, kalau boleh dikatakan di situ disampaikan bahwa salah satu tujuan bangsa kita itu adalah satu, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nomor 2 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Nomor 3 mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Ini yang perlu kamu ketahui. Namun demikian sekalian, bangsa itu tidak lahir, tidak ada hanya begitu saja, tidak. Itu ada beberapa faktor yang perlu diketahui bersama. Bangsa kita atau ada itu ada sejarah, ada latar belakangnya. Itu ada 4 unsur bangsa-bangsa ini terbentuk atau berdiri. Ini secara umum bangsa kita pun termasuk di situ. Ya. Satu itu perasaan sejarah atau nasib setiap perjuangan dan penanggungan. Ini faktor yang pertama, syarat-syarat terbentuknya suatu negara. Kemudian nomor 2 yaitu persamaan cita-cita atau tujuan. Tadi kita 4 tujuan, ada 4 tujuan negara sama itu. Kemudian C, persamaan falsafah, itu pandangan hidup, kita Pancasila, pandangan hidupnya.
Kemudian 4 atau D, persamaan karakter itu sifat dasar. Bangsa kita itu memiliki sifat-sifat yang sama. Secara umum sama, ya. Karakternya sama. Kemudian ditambah lagi untuk bangsa kita itu persamaan undang-undang dasar, bendera negara, lambang negara, lagu kebangsaan dan tanah air. Ini merupakan salah satu syarat mutlak adanya negara itu terbentuk. Kemudian bagaimana tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara? Tentu saja ini panjang sekali sejarahnya. Dulu waktu di SMP sudah diajarkan oleh Bu Guru, Pak Guru sejarah bagaimana rasa kebangsaan itu lahir. Ini kalau secara singkat boleh saya sampaikan ada 2, yaitu di situ faktor intern dan faktor ekstern. Ini yang paling pokok yang perlu kamu ketahui. Faktor-faktor intern itu timbul 1A, tumbuhnya kembali dengan kuat kesadaran sebagai bangsa yang masih terjajah. Bangsa kita sudah cukup lama dijajah oleh bangsa asing. Kita tahu bahwa bangsa kita terbelenggu selama 350 tahun, cukup lama. Ini 4 periode kelahiran manusia. Jadi rata-rata bangsa kita tuh paling 70 tahun. Ini sudah, kalau 350 tahun berapa periode kehidupan manusia, cukup lama itu. B, itu semakin kuatnya kesadaran akan persatuan dan kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan bersama. C, yaitu semakin kuatnya keinginan berbangsa Indonesia yang diawali oleh para tokoh pergerakan kebangsaan. D, semakin kuatnya keinginan untuk mencapai kemerdekaan yang penuh yang pernah direnggut oleh bangsa asing. Itu kira-kira yang perlu kita ketahui, faktor tumbuhnya dan kesadaran yang dari luar nggak perlu kita sampaikan. Terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan, silakan ditunggu sambil boleh kamu catat. Nah, yaitu tugasnya nanti ini ada 3 saja tugasnya. Nanti boleh kamu kerjakan di rumah. Boleh berkelompok dengan teman-temannya, paling tidak 1 kelompok 3 anak. Kita jaga kesehatan karena masih kondisi belum normal. Kamu perhatikan tugasmu ya, nanti kumpulkan lain waktu, entah itu nanti apa langsung lewat daring ya. Itu 1, sebutkan tujuan bangsa Indonesia mendirikan negara. Jelas ya, 1 tugasmu, 1 yaitu sebutkan tujuan bangsa Indonesia mendirikan negara. Boleh kamu lihat, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada alinea pertama, alinea keempat itu ada di situ. Kamu tulis dengan jelas. Kemudian kedua, berikan contoh bagaimana caranya atau upayanya bangsa kita dalam mewujudkan tujuan tersebut. Itu masing-masing membuat 3 contoh. Kalau ada 4 tujuan berarti membuat 3 kali 4. Itu ya tugasmu ya. Dan nomor 3, jelaskan mengapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting. Ini ya, ini materi pertama yaitu dalam hal wawasan kebangsaan. Terima kasih, nanti kita lanjutkan bisa sebentar 5 menit, nanti kita lanjutkan yang sub kedua yaitu toleransi beragama.